Selamat siang pemirsa yang budiman, kami sedang berada di lokasi Biro Desain dan Teknis Sovelmash. Saya mengerti bahwa saya telah mengatakan ini lebih dari sekali, bahwa kalian semua bosan dengan kotoran ini, namun kita akan mulai dari titik yang ini. Di belakang saya, pekerjaan sedang dilakukan untuk membongkar batu-batu dan pasir. Sebelumnya ada lubang yang menggesangkan dalam hal volume, geotekstil diletakkan di dalamnya. Bantalan pasir dibuat, dan sekarang batu pecah di bawah dan pondasinya sedang disiapkan untuk meletakkan aspal dari sisi depan bangunan. Oleh karena itu ada proses penataan ruang di tempat ada lubang, parit, dan gundukan. Sekarang penampilan semua ini menjadi cukup baik. Ayo berbalik. Lihat. Di sisi kiri gedung seperti apa semua yang ada di sini disiapkan untuk pekerjaan penggaspalan skala besar. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan sekarang adalah meletakkan batu tepi jalan. Dan setelah itu akan dimungkinkan untuk meletakkan aspal. Selanjutnya, di belakang batu tepi jalan, masih ada pekerjaan pemindahan tanah. Komunikasi akan diletakkan di sana. Akan ada kabel untuk penerangan, telemetri, dan video surveillance. Saya ingin menambahkan bahwa kami memiliki pengawasan video di gedung kami dan perekaman sedang dilakukan di server. Sekarang mari kita pergi ke area di belakang tempat jalan bongkar muat. Mari kita lihat apa yang terjadi di sana. Pekerjaan di sini sudah selesai. Jalan kerikil sudah diletakkan dan akses ke area belakang sudah disediakan. Tolong tunjukkan saya. Ini adalah trafo. Ada banyak kabel di bawah. Grounding terlihat di sebelah kiri. Dan di sini Anda bisa melihat peralatan untuk memasang tiang lampu, pipa untuk meletakkan fasilitas kabel. Ada banyak hal di sini. Di sini kami memiliki ruangan tempat switchgear tegangan tinggi akan ditempatkan. Pekerjaan juga sedang dilakukan secara intensif di sana sekarang. Pelindung khusus dan saluran kabel telah dipasang. Ada kabel tegangan tinggi di tanah yang diletakkan di sisi ini. Fakta bahwa kami meletakkannya memungkinkan kami untuk menyediakan jalan, untuk meletakkan aspal. Situs kami sudah berfungsi. Mari kita lihat lebih dekat. Lihat apa yang terjadi. Pekerjaan intensif dilakukan pada pembongkaran bahan bangunan. Sekarang 3 truk sedang dibongkar sekaligus. Semuanya diangkat dan dibawa ke dalam gedung. Dan batu tepi jalan dipasang kembali di sebelah kiri. Karena kami meminta untuk melakukannya. Dan di sini kami memiliki gardu trafo tegangan tinggi. Kami membawa tempat kabel ke sana. Sekarang kami mengeluarkan
izin untuk pekerjaan penyambungan. Ini bukan lagi jumlah pekerjaan yang perlu dilakukan. Saat ini sejumlah besar pekerjaan telah dilakukan, dan kami yang paling penting tidak mengurangi kecepatan. Anda perlu bekerja dengan kecepatan yang sama atau bahkan lebih intensif. Di sini kita melihat lapisan aspal pertama dan ayo pergi. Saya akan menunjukkan tempat menarik lainnya kepada kalian. Saya sering ditanya, mengapa kami tidak melanjutkannya? Kami akan melanjutkan setelah memasang trotoar. Tetapi yang paling menarik adalah kami sekarang telah membuat sampel aspal. Soalnya bagian ini dikirim ke laboratorium untuk memeriksa kualitas aspal. Di sini terlihat pagar sudah dibongkar, pagar konstruksi sudah dibongkar seluruhnya dan pagar Teknopolis masih berdiri di sana. Tetapi pagar kita akan tetap berdiri. Di sini pagar harus terbuat dari polikarbonat, harus transparan agar tidak mengganggu penghuni musim panas. Pada saat yang sama, ia harus menjalankan fungsi peredam suara. Oleh karena itu, pekerjaan di sini memang sangat banyak. Dan satu hal lagi, kabel mencuat di sana. Ini semua untuk penerangan di sekeliling, dan itu harus dilakukan. Ini adalah pipa besar dan penutup ini yang dilapisi galvanis putih diperlukan untuk memasang tiang penerangan. Sedangkan pipa hitam ini terletak untuk nantinya menempatkan pipa pasokan air di dalamnya, sehingga pipa selubung akan terletak di sini. Di sini Anda bisa melihat ada produk kabel, banyak juga produk di dalam gedung. Kabel ini dibawa hari ini untuk menghubungkan objek konsumen yang besar. Sekarang kami sedang mempersiapkan penempatan pesanan untuk pagar di sisi ini karena setelah pekerjaan aspal selesai, pekerjaan di sisi ini harus diselesaikan. Tetapi lebih baik untuk menyelesaikannya saat aspal diletakkan. Maka akan lebih nyaman bekerja dengan derek. Untuk menyelesaikan wilayah luar, sekarang mari kita pergi ke bagian depan dan melihat apa yang dilakukan di sana. Anda dapat melihat bahwa wilayah tersebut sedang dibersihkan dari pondasi beton pagar, dari sisa-sisa material. Setiap hari ada sesi 5 menit yang dikhususkan untuk masalah ini, dan lokasi menjadi semakin bersih. Ini sisa-sisa jalan sementara yang dulu ada di sini. Ini pecahannya. Kami mengeluarkan batu, puing-puing konstruksi. Ini kabel catu daya sementara. Hari ini kami membahas masalah pembongkarannya. Masih ada tangga. Semua ini sedang dibongkar. Jadi, teman-teman, hati-hati ya.
Sekarang mari kita pergi ke salah satu lokasi. Baru kemarin pekerjaan telah dilakukan di sini untuk meletakkan peralatan untuk kabel serat optik. Semuanya akan masuk ke gedung ke titik pengiriman. Nah, sekarang kami harus keluar dari sini karena kami mengganggu kerja bulldozer. Dua hari yang lalu, lubang yang dalam digali di sini. Di lubang ini sekarang ada sumur telekomunikasi, dan dari sumur ini semuanya masuk ke ruang kontrol. Juga dari sumur ini ke sumur berikutnya dan selanjutnya menuju gerbang ini, karena kontrol juga dibawa ke gerbang. Penggalian dilakukan di depan bagian fasad gedung. Geotekstil diletakkan di dalamnya dan ditimbun kembali dengan pasir dengan pemadatan lapis demi lapis. Seperti yang Anda lihat, roda mobil dicuci. Di sini Anda bisa melihat kabel yang akan menuju pintu masuk ke pos pemeriksaan. Disinilah titik yang dilalui komunikasi. Seperti yang Anda lihat, ada masih banyak sumur di sini. Kami memiliki banyak pagar di sini. Di sini, jika Anda lihat, kami juga memiliki gudang untuk saat ini. Bagian dari sumur, tutupnya, pipa untuk air badai, dan seterusnya. Jika Anda menampilkan panorama di sisi ini, maka terlihat jelas bahwa semuanya terlihat jauh lebih baik di sini. Pada hari Senin seharusnya sudah ada gambar yang berbeda. Kami masih perlu mengerjakan sistem proteksi anti kebakaran. Kami akan segera menyelesaikannya. Mari kita pergi ke sisi ini. Apa yang terjadi di sini? Kami sekarang akan meninggalkan wilayah itu. Di sini baru-baru ini dibuat lubang pondasi. Anda lihat semuanya sudah terisi. Masih perlu membersihkan sedikit di sini. Kami sedikit terhambat oleh hujan, tetapi sebentar lagi para karyawan kami akan selesai kerja di sini, dan untuk saat ini kami tidak akan meletakkan aspal karena kami masih perlu menggali aspal untuk selanjutnya menghubungkan pipa kami ke pipa utama. Dan dari sisi ini terlihat bahwa semua pekerjaan untuk melakukan penimbunan telah selesai. Semua ini bisa ditutup dan kemudian ditata, sehingga lokasi ini dalam 1 atau 2 hari akan terlihat bagus. Nah, mari kita pergi ke tempat yang lain.
Di tempat ini, sebuah lubang yang sangat dalam, kira-kira 6,5 meter akan ditempatkan untuk melakukan tusukan. Oleh karena itu, ternyata kami telah menyambungkan saluran air limbah. Rumah tangga pipa pemanas juga sudah dalam tahap akhir. Selama itu hanya tersisa membuat baki kedap air yang tersisa dan mengisi kembali bakinya. Faktanya ini adalah sejumlah kecil pekerjaan, tetapi kami belum akan mengklaim bahwa kami telah menyelesaikan pekerjaan ini sepenuhnya. Jadi perlu mengerjakan saluran pembuangan suplai panas dan kemudian kita akan memiliki saluran pembuangan badai. Ini masalahnya, saat hujan lokasi ini tenggelam. Dari sisi ini kita bisa melihat pasir untuk penimbunan dan ada pipa di dekatnya untuk memperkuat lubang selama tusukan. Dan 8 sumur hitam plastik yang akan ditempatkan di sekitar wilayah, tetapi tidak untuk permukaan aspal, tetapi terutama akan dipasang di halaman, yaitu untuk penerangan dan hal lainnya. Di sini kami memiliki stok kabel. Apakah Anda akan menimbunnya hari ini atau tidak? Bagus sekali. Hari ini orang-orang akan mulai menggesi kembali bagian ini dan di sini pasti akan indah. Ayo lanjutkan. Di sisi kiri kami telah menyelesaikan semua komunikasi. Di sisi kanan sekarang kami akan pergi dan melihat apa yang dilakukan di sana. Di sini Anda sudah bisa lewat dengan nyaman, bahan kedap air terlihat, sampah akan dibuang, pelatnya juga akan dilepas. Di sini Anda dapat melihat penimbunan kembali. Di sini ada markas konstruksi. Dan di sini kami bisa lewat di sini. Sangat bermasalah, yaitu susah untuk melakukan ini sebelumnya. Kami berjalan di sepanjang kontur pipa pemanas. Di sini kami memiliki ruang untuk menghubungkan air ke dalam gedung. Anda bisa melihat hidran api mencuat dari sumur. Semua sambungan dibuat di dalam ruangan. Dan di sini kami pergi ke saluran utama pemanas. Kami baru-baru ini berdiskusi dengan Alexander Sudari bahwa kami telah menggali tanah selama hampir setahun. Lihat di sini, berapa banyak lagi yang harus digali dan dikubur. Jalan sementara telah dibuat di sini, dan di sini Anda dapat memperkirakan berapa luas lahan yang perlu ditutup. Di sisi kiri sumur, Anda bahkan dapat melihat komunikasi teknis yang menonjol. Ini yang perlu kami isi kembali. Dan agar kami dapat menjalani pekerjaan di sana, kami perlu menyelesaikan jaringan rekayasa melintang di selubung dari lokasi penggatur suhu ke ruangan tempat kompresor akan ditempatkan, yang akan menyediakan, yaitu menjaga iklim mikro di dalam gedung. Oleh karena itu, Anda dapat melihat banyak sekali pekerjaan yang diselesaikan dan komunikasi dapat ditemukan di mana-mana. Ini adalah tempat grounding. Baki dimulai di sini, ada pipa, ada peralatan lain. Seluruh lokasi ini dipenuhi dengan komunikasi. Dari segi volume, skala, dan ketegangan,
Semua pekerjaan ini perlu dibicarakan karena tanah selalu penuh dengan segala macam kejutan. Di sini kami mengalami banjir, longsor, dan tanah beku selama setahun ini. Dari segi luas pengerjaan, luas ini tidak kalah dengan luas bangunan itu sendiri. Banyak sekali orang maunya lebih cepat. Ngomong-ngomong, kemarin di webinar ada satu pertanyaan menarik. Pak Yunitsky bersama istrinya berinvestasi pada proyeknya. Dan apakah anggota keluarga dari karyawan proyek kami berinvestasi pada proyek ini atau tidak? Apakah ada pertanyaan seperti itu, Alexander? Ya, memang ada. Jadi saya berpikir apa yang saya investasikan pada proyek tersebut selain tenaga saya sendiri. Dan kalau dipikir-pikir begini, sebelumnya ada Direktorat Konstruksi Modal yang bekerja di sini. Semua orang suka disebut direktur, hanya saya yang bukan direktur. Ada 3 orang, sekarang mereka pergi. Fungsi mereka dilakukan oleh manajer proyek. Siapa pemimpin proyek? Kami memiliki Dunov Dmitry Alexandrovich. Inilah yang saya lakukan. Karenanya dana bulanan untuk gaji bersama dengan pajak tidak dihabiskan untuk jabatan ini, tetapi langsung masuk ke proyek. Apakah ini investasi? Nah, bisa bilang begitu. Karena ini adalah pengurangan biaya, tetapi fakta bahwa di Departemen Perencanaan dan Ekonomi mereka berjuang untuk setiap sen memperbaiki kesalahan apakah ini investasi atau bukan. Atau ketika para karyawan kami menggatur peralatan dengan tangan mereka sendiri, mengurangi biaya pemasangan gardu pemanas hingga jutaan, apakah ini investasi? Ya, tentu. Ketika mereka melakukan pekerjaan pemilihan peralatan, mereka menemukan harga dan opsi terbaik untuk pembeliannya. Misalnya untuk unit penggakur air, titik pemanas untuk jaringan teknik internal. Oleh karena itu, kami berinvestasi secara diam-diam, cukup dengan melakukan pekerjaan kami dengan sangat baik dan mengurangi biaya proyek. Ini juga semacam investasi, jadi pikirkanlah. Dan inilah yang dilakukan oleh semua karyawan Sovelmash. Ini sama dengan mengembangkan sampel peralatan sendiri. Ini juga merupakan investasi. Mari melangkah lebih jauh. Kami melewati jaringan teknik eksternal, melihat pemandangannya, dan sekarang kami harus melihat apa yang kami lakukan di dalam gedung. Di sana juga kami memiliki semacam Armageddon. Kami sekarang akan keluar dari area ini. Kami akan berjalan di tempat peralatan itu berjalan juga. Disinilah sisa logam dibersihkan. Ayo lewati wilayah luar agar tidak lewat di antara ekskavator. Dan Anda dapat melihat bahwa peralatan di lokasi telah menjadi berkali-kali lipat. Saya berharap minggu depan akan lebih banyak lagi di sini. Karena ada dana untuk mempercepat pekerjaan. Mereka masuk akibat promo yang diluncurkan. Ini memungkinkan untuk mempercepat proses pekerjaan. Dan
Di sini Anda dapat melihat pagar yang dicat untuk pondasi beton. Karena ada tamu yang ditunggu di sini, kami belum mengumumkan siapa yang akan datang, tetapi mobil sudah mencuci jalan. Kali ini hujan sedikit membantu kami menghanyutkan debu dari aspal yang tidak bisa kami sapu. Anda telah melihat skrin di dalam gedung. Tidak ada yang baru dan menarik di dalamnya. Di lantai pertama skrin sudah selesai. Anda sudah melihat pembongkaran ubin. Kami membawa 1000 meter persegi periuk porselen dan kami membawa ubin untuk lantai-lantai pertama. Sekarang kita akan melewati ekskavator yang membawa wadah dan mobil yang meninggalkan tempat bongkar muat. Sekarang kita akan melewati area ini dengan hati-hati. Teman-teman, Anda juga bisa melihat pasak kayu yang menandai tanda tersebut. Pemirsa yang budiman, kita sekarang berada di lantai 1 gedung administrasi. Mari berkenalan dengan proses yang sedang terjadi. Kami harus menyelesaikan pekerjaan finishing di ruangan ini. Ini adalah ruang kendali. Semua kabel yang tergantung di langit-langit ini diperlukan agar semua informasi tentang peralatan operasi masuk ke sini. Ini adalah sistem penggawasan video dan unit pemanas. Informasi dari lebih dari 6.000 sensor akan masuk, yaitu dikirim ke sini. Ubin di lantai diletakkan, ditutup, dan untuk menyelesaikan pekerjaan di sini, termasuk penerangan, pekerjaan finishing harus diselesaikan. Setelah itu, pemasangan dan penyambungan akan dilakukan. Ini adalah jenis pekerjaan yang dilakukan di sini. Ayo pergi dari sisi ini, Anda bisa melihat semua suspensi tergantung di sini. Lantai sekarang bisa dibuka. Di sini Anda dapat melihat bahwa temboknya diplester. Ruangan ini menjadi semakin terang. Dan setiap hari semakin banyak pekerjaan finishing yang diselesaikan. Semuanya kelihatan semakin bagus. Jika Anda melihat ke atas, Anda akan melihat lubang yang dibor untuk ventilasi dan untuk pipa pemadam kebakaran. Sistem sprinkler yang sekarang akan kami tampilkan di sini. Kami pergi melalui koridor gelap. Di sini tolong tunjukkan pipa yang terletak di langit-langit. Ini adalah sistem pemadam api otomatis.
Ini adalah jaringan teknik. Pekerjaan aktif sedang dilakukan di sana. Ada beberapa penundaan, ada alasan objektif untuk ini. Tetapi kami tetap berhasil menyelesaikan semua hal ini tepat waktu karena saya tidak ingin menyalahkan siapa pun, saya harus menyalahkan diri sendiri karena kami perlu mengontrolnya dengan lebih baik seharusnya. Di sini sekarang tutup. Para karyawan sudah lama bekerja di sini. Stasiun pemadam kebakaran otomatis sedang dipasang, pipa sedang dipasang. Mereka bekerja sampai malam kemarin. Unit meteran air dibeli dan dikirim ke sini. Sama seperti unit meteran air pusat yang peralatannya dibeli dan dikirim. Ini adalah mobil. Ia baru diperoleh kemarin, dipasang dan diuji. Bahan isolasi yang digulung dipotong menjadi gulungan dengan lebar yang dibutuhkan untuk menghasilkan isolasi slot dan kemudian memasangnya di stator. Inilah mereka para starter. Ini adalah isolasi slot yang dipasang di starter. Mari saya tunjukkan cara kerjanya. Ngomong-ngomong, mesin selubung ini yang memberi kami banyak masalah tiba-tiba mengalami kegagalan pengontrol. Dengan orang China, kami menyelesaikan masalah untuk waktu yang lama. Sebagai hasilnya kami memasang yang baru, tetapi pada awalnya ia memiliki firmware yang berbeda. Kemudian diganti dan sekarang kami dapat terus bekerja untuk menyiapkan saluran. Mesin ini untuk menarik belitan dan ini adalah mesin grooving. Dan untuk mesin grooving ini, pita dengan lebar seperti itu dipotong, yang diperlukan untuk membuat kotak alur dan memasangnya di stator ini. Dialah yang membuat kotak seperti itu, memotongnya, membengkokkannya, menggulungnya, dan memasukkannya. Tetapi pita ini dipotong untuk ini. Pada mesin ini ketika belitan ditarik, ia membengkokkan dan menggerakkannya, menutup alur sehingga belitan tidak keluar dari sana. Pengujian bagian ini sedang berlangsung. Beginilah cara kerjanya. Tolong diperhatikan ukuran mesin grooving. Dan sekarang lihat ukuran mesin grooving kami ini untuk angle grinder dan ini untuk mesin ini. Apakah ada bedanya? Mesin itu dan mesin kami. Mereka berkata, mengapa kalian mengembangkannya jika Anda bisa membelinya? Tetapi kami dapat memproduksinya dan berapa banyak ruangan yang dibutuhkan untuk menempatkan mesin tersebut dan kami juga perlu membayar biaya pemeliharaan. Apa yang dilakukan para desainer dan pekerja produksi? Mereka sibuk dengan pembuatan peralatan teknik semacam itu. Seperti itu. Dan inilah mesinnya. Mari kita bandingkan. Sepertinya ada yang lain atau ini yang terpanjang. Bagus. Ayo. Dan selain fakta bahwa mereka bekerja dengan lokasi konstruksi dengan semua urusan, karyawan kami terlibat dalam pengembangan dan pembuatan peralatan.
Mari kita tunjukkan kepada mereka yang belum melihat. Ini switchboard, kami punya 2 switchboard seperti itu. Dari sini daya akan dialirkan ke semua seksi dan beban. Tiap seksi akan dipantau dan hasilnya akan dikirim ke ruang kontrol. Dan di sini kami memiliki ruang server. Ada lemari dengan banyak server dan kabel. Mereka berdiri di lantai yang berbeda. Semua telemetri, internet, dan pengawasan video dikirim ke sini. Mari melangkah lebih jauh. Seperti yang Anda lihat, fasilitas kabel telah diletakkan. Hari ini kami mengadakan rapat kecil tentang isu kemana memasok listrik, karena kami perlu melanjutkan pekerjaan pengecoran. Nah, dan sekarang kita sampai pada area yang menarik. Anda telah melihat lokasi ini adalah titik pemanasan tersendiri. Apa yang terjadi di sini? Inilah orang-orang yang dengan berani berjuang dengan keadaan yang ada. Lihatlah di sini. Pemanas utama yang Anda amati dari luar sudah masuk ke sini. Orang-orang sudah terlibat dalam penggelasan. Akan ada katup untuk mematikan semuanya. Ini adalah unit agar bisa melaju di sepanjang kontur. Berikut adalah katup bola penutup. Singkatnya, pekerjaan sedang dilakukan untuk menyelesaikan titik pemanasan individu. Tim bekerja secara profesional, cepat, dan efisien. Anda dapat membayangkan berapa banyak kekuatan tenaga yang diperlukan untuk mengangkat pipa tersebut ke ketinggian dan kemudian menggelasnya di sana. Saat pemasangan selesai, semua ini perlu dicat dan diisolasi, dan sebelum itu, uji hidrolik harus dilakukan. Singkatnya, ada banyak pekerjaan. Tetapi bahkan jika kami membuat titik pemanas, ini tidak menjamin pasokan panas bagi kami, karena untuk ini pasokan listrik, pasokan air, saluran air limbah, dan yang lainnya harus dilakukan sesuai dengan skema desain. Dan kemudian kami akan perlu melakukan sejumlah besar pekerjaan dokumentasi. Dan di sini kita bisa pergi dan melihat. Sekarang para karyawan ada di sini. Namun setelah pekerjaan selesai, mereka akan mulai merakit unit instalasi pengolahan air. Peralatan sudah dikirim ke lokasi. Jadi, Anda dapat melihat apa yang terjadi di lokasi ini sekarang. Dan setiap hari semuanya berubah di sini. Sekarang jika Anda melihat ke dalam ruangan ini, Anda akan melihat gudang bahan. Ini terutama untuk finishing dan sedikit untuk memperbaiki area yang rusak. Di sini kita punya gudang bahan. Di sini juga ada gudang bahan. Ubin sebesar 1000 meter persegi tiba hari ini. Kami menunjukkan kepada Anda tangga yang dibuat, tetapi jika Anda pergi ke sini, Anda dapat melihat bahwa penyelesaian dasar telah dilakukan di sini. Bisa dibilang diselesaikan di sini. Dan di sini orang-orang sedang menyelesaikan tangga, dan karenanya mereka akan meletakkan ubin di sini, di platform dan tangga. Jadi hari ini ubin dikirim agar tidak mengganggu pekerjaan mereka. Awas teman-teman. Selain itu, saat ini pengerjaan finishing gedung administrasi sedang dilakukan.
Bahan sedang dipilih, semuanya didiskusikan dan dikerjakan dengan partisipasi karyawan. Setiap orang mengambil bagian dalam diskusi penyelesaian, sehingga setiap orang akan senang bekerja. Di sini Anda bisa melihat palet periuk porselen. Di sana Anda dapat melihat bagian meteran air. Selain itu, kami ingin mendapatkan izin untuk menerbangkan quadrocopter dan memotret dari atas minggu depan. Karena sudah lama tidak dilakukan, saya rasa Anda akan merasakan perbedaan antara apa yang ada sebelumnya. Saya hanya menceritakan sebagian kecil dari semua yang terjadi. Percayalah, lebih banyak pekerjaan yang dilakukan dan para karyawan kami terus berjalan di sekitar lokasi dan mengambil bagian dalam menyelesaikan berbagai masalah. Misalnya sekarang sedang dikeluarkan izin untuk masuk bekerja. Di zona khusus pekerjaan sedang dilakukan untuk mendaftarkan alamat pos. Ini diperlukan untuk mendapatkan skema kadaster teknis dan kesimpulan tentang penyelesaian konstruksi. Dan jika alamat pos adalah milik kami, maka alamat resmi dapat dipindahkan ke sini. Ini semua mencakup pekerjaan organisasi. Dan untuk mendapatkan bukti penyelesaian konstruksi, perlu dibuat 36 paket dokumen termasuk daftar semua subkontraktor, kontraktor, dan semua orang yang bekerja dan terlibat. Banyak sekali pekerjaan yang perlu dilakukan. Saya pikir susah untuk membayangkannya. Kami juga perlu mempertimbangkan komentar dari otoritas penggatur. Seluruh data ini mesti dikumpulkan. Jika ada 36 bagian, setiap bagian memiliki ratusan folder bisa dibayangkan. Dan semua ini membutuhkan orang. Siapa yang melakukannya? Para karyawan yang melakukannya, tidak ada cara yang lain. Kami telah membuat perubahan pada desain arsitektur dan perencanaan. Dan beberapa perubahan masih harus dilakukan karena kami memperbaiki proyek dan mengubah beberapa hal. Misalnya pipa dengan air harus dicat hijau sesuai proyek, tetapi ini tidak cocok untuk kami. Kami ingin menjadikannya abu-abu. Kami mempelajari standar di mana diperbolehkan untuk mengecat pipa dengan warna lain di dalam ruangan. Tetapi perlu untuk menentukan warna zat yang diangkut pada titik sambungan dan menandai setiap 10 meter. Sehingga kami akan melakukan ini dengan cara yang lain. Dan ini adalah sebagian kecil dari semua ini. Semua ini akan diperbaiki. Buat perubahan, perbaiki, dan serahkan untuk persetujuan. Pekerjaan ini dilakukan sebagai tambahan untuk pekerjaan konstruksi umum, kontrol, dan hampir oleh pihak kami sendiri. Pada saat yang sama ada juga perkembangan yang kami lakukan dan seterusnya. Oleh karena itu jumlah pekerjaan bertambah setiap hari dan ditambah semuanya mereka menekan kami, mereka mengatakan bahwa kami harus bergerak dengan lebih cepat lagi karena tidak banyak yang tersisa. Sudah ada sedikit yang tersisa untuk menyelesaikan lokasi. Anda dapat melihatnya dengan mata kepala sendiri. Tentu saja kami dapat mendorong pekerjaan, tetapi untuk melakukannya kami perlu mempekerjakan lebih banyak orang yang perlu dibayar. Di sisi lain, Anda dapat melihat bahwa lumayan bersih di dalam gedung. Banyak orang yang terkejut karena lokasi pembangunannya cukup bersih dan rapi. Kami berusaha menjaga budaya kerja seperti itu. Saya harap saya tidak membuat Anda bosan dengan semua yang terjadi di sini. Anda dapat melihat bahwa pekerjaan sedang berlangsung di bawah langit-langit. Ya, ngomong-ngomong, di bawah langit-langit, burung layan-layan dengan aman
membiarkan keturunannya dan meninggalkan sarang dengan aman. Dan sebelumnya mereka menyapa kami di sini, mereka selalu memperingatkan kami ketika ada orang luar yang masuk. Jika mereka melihat orang asing, mereka langsung menggambari kami seperti penjaga. Mereka sedikit mengganggu kami, tetapi mereka membuat hidup kami menyenangkan. Kucing Vasca datang pada malam hari. Dia marah karena ruangan tidak rapi sehingga kami tidak memberinya kesempatan untuk menemui penjaga di pos pemeriksaan meskipun Permen selalu menunggunya di sana. Terima kasih semua atas perhatian. Ikuti perkembangan proyek. Saya pikir kami memiliki lebih banyak untuk diceritakan dan ditunjukkan. Saya tidak mengundang Anda ke laboratorium karena pengujian sedang dilakukan di sana. Kami tidak akan mengganggu mereka. Semoga hari Anda menyenangkan. Yang paling penting, jangan mengandalkan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Sampai jumpa. Dan di akhir film, kami menemukan dokumen yang sangat menarik di markas konstruksi. Disinilah rencana tindakan disajikan yang menunjukkan dengan tanda pekerjaan apa yang telah dilakukan pada jaringan teknik eksternal dan apa yang masih harus dilakukan. Apa yang dicat dengan warna sudah selesai, yang belum dicat di sini dan di sini masih harus dikerjakan. Saya pikir bahkan dengan mata telanjang jelas bahwa sebagian besar tugas yang diberikan kepada pembangun telah dilaksanakan sepenuhnya.